Selama ini aku selalu takut bening kehujanan. Takut dia kedinginan. Takut dia sendirian dalam gelap. Dan aku selalu berpikir selama aku masih ada, aku akan selalu jadi tempat buat dia berteduh. Ternyata selama ini aku hanya meminjam peran itu. Bukan aku orangnya. Mungkin ini saatnya aku belajar menerima. Karena mencintai bukan selalu tentang memiliki. Lu yakin sama omongan lo? Yakin bos, infonya valid. Si Bening memang adik angkatan juga. Calon istrinya Bimo yang selama ini kita cari, bos. Bodoh! Bodoh lo semua! Kalian semua nih kok bisa sebodoh ini ya? Kenapa? Kenapa bisa bodoh kayak gini? Artinya selama ini gue udah dikelilingin sama orang-orang yang gue cari selama ini. Mereka udah cukup dekat sama gue. Tapi kalian semua baru tahu sekarang. Pantes saja Bimo reaksinya biasa-biasa aja. Pas gue bilang tentang perempuan itu. Ternyata kita udah salah orang selama ini. Pokoknya gue akan balas Bimo. Gue akan balas dia habis-habisan. Satu persatu kerabat terdekat Bimo akan gue habisin satu persatu. Dan untuk Bimo, gue akan habisin dia pelan-pelan lewat Bening. Ya. Apa Bening udah tahu kalau gue kakaknya Riko? Maaf bos, saya ada berita baru. Apa lagi? Barusan saya dapat kabar dari Arkamaya. Mereka ingin memutuskan kerja sama kita, bos. Terkait kasus bos yang sekarang. Ya bos, kasih tugas sama lo nih, ya. Lu kontak produsernya Arkamaya TV, bilang sama gue mau bikin press conference untuk menyatakan kalau gue nggak bersalah, gue difitnah. Oke, Teddy. Baik, bos. Saya. Bisa, bos. Go. Pokoknya, gue harus bisa bikin Bening luluh dan percaya sama gue. Kalau gue nggak berniat balas dendam dan udah berubah. Dari situ barulah gue bisa membalas Bimo lewat Bening dan Banyu. Iya, kamu itu akan fokus ngurusin suamimu. Pasti kamu lupa sama bapak dan ibu. Wes, pasti mau dimajukan nih rencana pernikahan kamu dengan Bening. Ya toh? Nah, saya setuju. Kapan Nabimo? Minggu depan. Kamu itu, Neng, seolah bapak dan Bu Emo ini beban buat kamu. Pakai minta maaf segala. Berduaan nama Nak Banyu. Ngapain? Ingat ya, Neng. Kamu itu tunangannya Nak Bimo. Ingat itu. Enggak, itu tadi Bening sama Mas Bayu sama-sama mau ke dalam tapi malah ketabrak. Iya. Tabrakan sih tabrakan. Tapi gak usah pakai nempel juga kali. Coklat panas. Biasanya kamu suka minum coklat panas kan? Kalau lagi sedih. Biar tenang.
Makasih ya, Mas. Ya udah aku tinggal ya. Mungkin kamu masih butuh waktu sendiri. Nggak usah, Mas. Ternyata selama ini aku salah soal Bapak, Mas. Aku pikir Bapak itu jahat. Tapi ternyata karena selama ini Bapak itu nahan sakit. Dan Bapak gak mau aku sendirian kalau tiba-tiba Bapak meninggal. Selama ini pun aku gak pernah dekat sama Bapak. Aku benar-benar nyesel, Mas. Bapak cuma pengen aku bahagia, sedangkan aku sendiri pun gak pernah bikin Bapak bahagia. Udah. Kamu jangan terlalu sedih. Ali juga pasti nggak mau ngeliat kamu kayak gini. Aku tahu ini berat. Tapi kamu juga jangan terus bebanin diri kamu. Tapi kenapa aku ngerasa kalau kematian Bapak ini aneh ya, Mas? Bapak itu gak pernah main-main ke bukit. Apalagi mabuk, Mas. Itu bukan Bapak. Ya ampun. Bapak disuruh olahraga aja mager. Lagi tiba-tiba Bapak main ke bukit. Kan gak mungkin. Iya. Jujur aku juga ngerasa kayak gitu sih. Kamu tenang aja. Aku udah nyuruh tim untuk selidiki soal kematian Pak Ale. Aku udah suruh cek daerah tempat Pak Ale menuju bukit. Semoga aja kita dapat petunjuk. Ya. Makasih ya, Mas. Ini ada beberapa rekaman CCTV dari depan rumah. Jadi bisa kelihatan Pak Wiryo keluar sama siapa. Coba kamu play. Baik. Coba dipercepat ya. Siap. Ini dari siang sampai sore. Pak Wiryo sama sekali nggak kelihatan keluar rumah. Ini aneh. Apa ada jalan lain selain di pintu depan? Oke gini. Coba kamu pastikan lagi apakah ada jalan lain untuk mengarah ke bukit itu atau enggak dari rumah Pak Bimo. Siap. Ini CCTV warga. Ya benar. Dari CCTV warga juga nggak kelihatan Pak Wiryo. Ini benar-benar aneh. Ibu ndak percaya Bapak minum alkohol. Kurang kerjaan banget. Terus tahu-tahu ditemukan meninggal. Ibu bener-bener ndak percaya, Le. Sama, Bu. Teguh juga nggak percaya. Apa mungkin emang ada orang yang sengaja buat nyelakain Bapak ya? Nah, itu yang Ibu pikirkan. Terakhir kan Bapak pergi sama Melisa toh. Terus tahu-tahu ditemukan meninggal. Ibu curiga sama Melisa. Kenapa kita nggak kasih tahu Mbak Bening sama Mas Banyu aja? Mas Banyu kan polisi. Kamu tuh gimana sih? Kalau Ibu kasih tahu sama Bening, ada ibu kandungnya si Melisa, nenek-nenek sihir itu datang ke sini. Nanti Bening akan cari dia dan percaya sama Melisa. Nanti Melisa itu bisa bikin Bening mengusir Ibu dari rumah ini. Ibu nggak mau, Le. Ibu nggak mau pergi dari rumah ini. Kalau beneran ada orang yang nyelakain Bapak, kok dia bisa bebas gitu aja?